Kalau ada sesuatu tinggal ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Syekh Habib, yang pada kesempatan ini beliau belum bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada kita di kesempatan yang lain, insya Allah. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita melanjutkan diskusi kita terkait dengan sejarah peradaban Islam. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini materinya adalah sejarah tentang khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Yahya. Nanti juga akan saya bantu tentang slide-nya supaya bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak mengurangi waktu, mari kita sama-sama mendengarkan paparan makalah dari Pak Yahya. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Terima kasih yang ucapkan kepada Bu acara. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Syekh Habib Hamzah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan bisa bersama-sama kita semua nantinya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang sama-sama berbahagia. Pertama izinkan saya untuk memaparkan makalah yang diberikan tugas kepada saya, yaitu sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Sebelumnya saya akan membacakan makalah yang akan saya paparkan. Pertama terkait dengan latar belakang beliau. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diangkat menjadi Rasul ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah sebelumnya telah dibahas mengenai Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka kali ini akan dibahas mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Saya langsung saja mungkin langsung Pak maju lagi terus terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, kata Khulafaur Rasyidin ini terdiri 2 kata, yaitu Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa yang berarti jamak serta Khalifah artinya pengganti. Dan untuk kata Ar-Rasyidin artinya yaitu mendapat petunjuk. Jadi arti kata Khulafaur Rasyidin yaitu para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin yaitu para pemimpin yang bertugas menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta pemimpin umat. Adapun tugas-tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Maka Muhammadun aba ahadam mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi wa kana Allah bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, namun dia adalah Rasulullah serta penutup para nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian terkait dengan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin, beliau adalah arif dan bijaksana, kemudian berwibawa dan disiplin, kemudian berilmu agama yang luas dan mendalam. Yang keempat adalah berani bertindak dan berkemauan yang keras. Nah, jadi kita lewati saja karena kemarin sudah dibahas terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kita langsung pada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan seorang saudagar yang kaya raya dan seorang penulis wahyu yang sangat terkenal. Usianya selisih 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Utsman terkenal sebagai seorang yang pendiam dan juga berbudi pekerti yang terpuji. Utsman bin Affan selalu banyak melakukan amal kebaikan
Sehingga beliau mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu orang-orang kaya yang banyak dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia terkenal sebagai orang yang kaya raya, namun ia juga tak segan-segan ikut berperang dan tidak pernah menjadi jarak dengan masyarakat yang ekonominya kelas bawah. Sebab banyaknya kebaikan yang telah ia lakukan, maka dari itu ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, beliau dinikahkan lagi dengan putri Nabi yaitu Ummu Kalsum. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai Dzun Nurain yang memiliki dua cahaya. Berikut ini adalah jasa-jasa dari Utsman bin Affan. Di antaranya adalah menyalin serta membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah, dan beliau juga menetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan juga serentak dan tidak ada perbedaan. Karena karya besar dari Utsman bin Affan sangat bermanfaat bagi umat Islam, maka mushaf tersebut diberi nama Mushaf Utsmani. Sebagai penghargaan atas jasa beliau, tak hanya itu, beliau jugalah yang membentuk angkatan laut agar memperluas wilayah Islam serta merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lagi jasa-jasa beliau yang tidak bisa saya tangkan satu persatu. Ciri-ciri dan akhlak Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, berambut lebat, bentuk mulutnya bagus, yang berwarna sawo matang. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga dan pemilihnya dengan memberikan perhiasan dunia yang fana. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk pembangunan umat dan kemajuan Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Utsman memiliki sifat dan perangai yang sangat pemalu. Rasa malunya bertambah pada waktu ia melihat orang. Sifat malunya tersebut membuat orang lain menjadi malu padanya. Pandangan Rasul tentang Utsman bersumber dari Aisyah radhiyallahu an, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dan pahanya terbuka, Abu Bakar meminta izin masuk dan diizinkan tanpa merapuh posisinya. Ketika Umar datang minta izin masuk dan diizinkan pula tanpa merubah posisi. Namun ketika Utsman yang masuk, Rasul langsung menurunkan pakaiannya. Sesudah mereka semua pergi, Aisyah berkata, Rasulullah, Anda mengizinkan Abu Bakar dan Umar masuk dengan keadaan Anda tetap begitu. Tetapi sesudah Utsman meminta izin, Anda menurunkan pakaian Anda. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Aisyah, kita malu bukan kepada seseorang yang malaikat, sendiri pun malu kepadanya. Lalu Aisyah berkata, Rasulullah, mengapa saya tidak melihat kepedulian Anda terhadap Abu Bakar dan Utsman seperti Abu Bakar dan Umar seperti kepada Utsman? Dijawab Rasulullah, Utsman orang yang sangat pemalu. Saya khawatir kalau saya mengizinkan dalam keadaan begitu, dia tidak dapat mengutarakan maksudnya. Proses Utsman memeluk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Masuknya Utsman ke dalam Islam berawal dari sebuah suara dalam mimpinya di bawah rindangnya pohon antara Ma'ad dan Ajarka yang menyarankan agar beliau segera kembali ke Mekah. Sebab orang yang bernama Muhammad telah muncul membawa ajaran baru yang akan berubah dunia sebagai utusan Allah. Setelah terbangun dari mimpinya, beliau bergegas kembali ke Mekah dan menanyakan hal ihwal ataupun makna yang tersimpan dari kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar dan mengajaknya untuk mengikuti langkah-langkah lebih dahulu memeluk Islam. Lalu menghadaplah keduanya kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Sungguh tak terbilang pengorbanannya terhadap Islam. Tak terbatas pada hartanya saja yang selalu dibelanjakan di jalan Allah. Nyawanya pun teramat sering terancam dengan berbagai pengucilan dan penyiksaan dari kaum kerabat dan pemuka Quraisy ketika mereka tahu keislamannya. Di sisi lain Allah serta Rasulnya begitu mencintainya sehingga pernah satu riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu penghuni surga yang akan menemani Rasul kelak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, persilahkanlah dia masuk dan beritakanlah kabar gembira kepadanya
bahwa dia akan masuk surga dengan cobaan yang akan menimpanya. Istri dan putra Nabi beliau, istri dan putra putri beliau menikahi Ruqayyah binti Rasulullah SAW dan dianugerahi seorang anak yang bernama Abdullah dan menjadikannya sebagai kunyah. Pada masa jahiliyah beliau bernama Abu Amr. Setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahi adiknya yang bernama Ummu Kalsum. Dan kemudian Ummu Kalsum pun wafat. Ketika Ummu Kalsum wafat, Rasulullah berkata, sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu. Dari pernikahan dengan Ruqayyah lahirlah anak laki-laki. Tapi tidak sampai besar, anaknya meninggal ketika berumur 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Kemudian beliau menikahi Fakitah binti Ghazwan bin Zabir dan dianugerahi seorang anak yang bernama Abdullah al-Asghar. Lantas beliau menikahi Ummu Ammar bin Jundub bin Ammar bin Adziyah dan dianugerahi beberapa orang yang bernama Ammar, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam. Lalu beliau menikah dengan Fatimah bin Al-Walid bin Abdul Samsi bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah dan lahirlah Al-Walid, Sa'id, dan Ummu Usman. Kemudian menikahi Ummul Al-Banin bin Uyainah bin His Al-Fazariyah dan dianugerahi seorang anak yang bernama Abdul Malik dan dikatakan Utbah. Lantas beliau menikahi Ramlah bin Saiban bin Rabi'ah bin Abdul Samsi bin Abdul Manab bin Kusai dan lahir beberapa anak-anak yang bernama Aisyah, Ummu Aban, Ummu Ammar, dan Banat Usman. Lalu beliau menikah dengan Ailah binti Al-Parafisah bin Al-Ahwas bin Ammar bin Sa'labah bin Al-Haris dan bin Hisam bin Hissan bin Damdan bin Adi bin Zunaib dan Bilkab dan dianugerahi seorang anak bernama Maryam dan dikatakan juga dengan Anbasa. Ketika terbunuh, beliau memiliki 4 orang istri, Nailah, Ramlah, Ummul Banin, dan Fakitah. Dikatakan beliau telah menceraikan Ummul Banin di saat beliau sedang terkepung jihad Utsman bin Affan dan peperangannya sebelum menjadi khalifah. Ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap umat Islam, maka Utsman bin Affan diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Ikut juga bersama beliau sahabat Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Setelah itu datang pula perintah Nabi SAW supaya beliau hijrah ke Madinah. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi, beliau tinggalkan harta kekayaan, usaha dagang, dan rumah tangga guna memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Beliau hijrah bersama-sama dengan kaum muhajirin lainnya. Beliau tidak dapat ikut serta dalam perang Badar karena sibuk mengurusi putri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Jadi beliau hanya tinggal di Madinah. Rasulullah SAW memberikan bagian dari harta rampasan dan pahala perang tersebut kepada beliau dan beliau dianggap ikut serta dalam peperangan. Ketika istri beliau meninggal, Rasulullah SAW menikahkan dengan adik istrinya yang bernama Ummu Kalsum yang pada akhirnya juga meninggal ketika masih menjadi istri beliau. Beliau ikut serta dalam peperangan Uhud, Khandak, perjanjian Hudaybiyah, dan pada waktu Rasulullah SAW membaitkan untuk Utsman dengan tangan beliau sendiri. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasul untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Suasana sempat tegang ketika Utsman tak kunjung kembali. Kaum muslimin sampai membuat baiat Ridwan, bersiap untuk mati bersama untuk menyelamatkan Utsman. Namun pertumpahan darah akhirnya tidak terjadi. Abu Sufyan lalu mengutus Suhail bin Amir untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Hasil perundingan dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Semasa Nabi masih hidup, Utsman pernah dipercaya oleh Nabi untuk menjadi wali kota Madinah. Semasa 2 kali masa jabatan, pertama pada perang Zatir Riqah dan yang kedua kalinya saat Nabi SAW sedang melancarkan perang Gatafahan. Utsman bin Affan adalah seorang ahli ekonomi yang terkenal.
tetapi jiwa sosial beliau tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Sebagai contoh, Utsman bin Affan membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Yang kedua, memperluas masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Yang ketiga, mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 onta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan di bidang politik dalam negeri, lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi dua bagian, antara lain pembantu wazir atau muawin. Wazir muawin adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam. Tugas wazir dan muawin adalah membantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan membantu khalifah dalam bidang administrasi. Pada masa khalifah Utsman bin Affan adalah Marwan bin Hakam. Bukan hanya menjadi pembantu saja, Marwan bin Hakam juga menjadi sekretaris negara atau murad. Pemerintahan daerah atau gubernur. Awal pemerintahan Utsman bin Affan, para pemimpin daerah yang diangkat oleh Umar bin Khattab telah menyebar ke berbagai dan kota Islam. Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk memerintah lagi, yaitu selama 1 tahun. Kebijakan ini adalah kebijakan dari Umar bin Khattab yang menyuruh untuk menetapkan pemimpin daerah masa Umar bin Khattab selama 1 tahun. Hukum. Dari segi hukum, pentingnya masa Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam 2 hal yang mendasar. Antara lain, menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bidang hukum terkait dengan apa yang ada dalam teks, mengikuti dan mentaati teks yang ada. Yang kedua, meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal yang baru yang tambah beraneka ragam. Kemudian hakim-hakim pada masa Khalifah Utsman bin Affan antara lain yang ketiga, Baitul Mal atau keuangan. Yang keempat, militer. Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan Islam seperti Al-Walid, Abu Musa Al-Asari, Sa'id bin Al-As. Tokoh militer tersebut sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang terjadi setelah pemerintahan Umar. Yang kelima adalah Majelis Syuro. Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro untuk menyampaikan pengaduannya. Politik luar negeri. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Cyprus. Ada di wilayah yang sangat kaya raya akan sumber daya alamnya dan hasil buminya yang sangat melimpah. Wilayah yang ditaklukkan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan bukan hanya ketujuh wilayah tersebut. Masih ada wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, diantaranya Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kupah, Fas, dan Kerman. Pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah yang ditaklukkan adalah Islam semakin bertambah luas dan semakin banyak. Bidang ekonomi. Menerapkan politik ekonomi secara Islam, tidak berbuat jolim terhadap rakyat, dan dalam menetapkan cukai atau pajak, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir Jimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menjalimi mereka. Yang keenam, para pegawai cukai pajak menjaga amanat dan memenuhi janji. Yang ketujuh, mengawasi penyimpangan-penyimpangan
dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan secara umum. Bidang sosial, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali harus dengan izin dan untuk waktu tertentu. Dan banyak permintaan izin demikian ditolak. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberikan kebebasan umat untuk keluar daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasakan terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya. Bidang agama, mengerjakan sholat pada tahun 29 Hijriah 650, Utsman bin Affan mengerjakan sholat 4 rakaat di Mina secara berjamaah. Sholat yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan ini membawa kebingungan terhadap para sahabatnya ketika semua orang mengerjakan sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Maka Utsman bin Affan mengerjakan sholat 4 rakaat. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman dengan mengerjakan sholat 4 rakaat penuh di Mina dan Arafah merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap umat Islam. Yang kedua, ibadah haji. Khalifah Utsman bin Affan adalah salah seorang yang mengerti tentang hukum-hukum ibadah haji. Utsman bin Affan juga melarang umatnya untuk beribadah haji jika tidak sesuai hukum-hukum haji. Yang ketiga, pembangunan masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Yang keempat, pembukaan Al-Quran, penyusunan kitab suci Al-Quran adalah satu hasil dari pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan penyusunannya kitab suci Al-Quran ini untuk mengakhiri perbedaan yang serius dalam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan menginginkan saling bersatunya umat Islam dalam satu bacaan. Penyebaran agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi ke wilayah yang menjadi jajahan Islam. Ekspedisi yang dilakukan bukan hanya untuk menaklukkan daerah saja, tetapi juga untuk menyebarkan agama Islam. Kontribusi Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, terdapat beberapa daerah yang membelot terhadap pemerintahan Islam. Akan tetapi dengan kekuatannya, pemerintah Islam berhasil memusnahkan gerakan pemberontakan sekaligus melanjutkan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Sehingga beberapa kota besar seperti Hisrop, Kabul, Ghazna, Balkh, dan Turkistan jatuh menjadi wilayah kekuasaan Islam. Adapun daerah-daerah lain yang melakukan pembelotan terhadap pemerintah Islam adalah Khurasan dan Iskandaria. Khalifah Utsman mengutus Sa'ad bin Al-As bersama Huzaifah ibnu Al-Yaman serta beberapa sahabat Nabi lainnya pergi ke negeri Khurasan dan sampai di Tabrisan dan terjadi perangan hebat tahun 30 Hijriah atau 650 Masehi. Pasukan Muslim berhasil menguasai Khurasan. Khalifah Utsman bin Affan juga mengutus Salmah Robi'ah Al-Baini untuk berdakwah ke Armenia. Ia berhasil mengajak kerjasama dengan Armenia. Perluasan Islam memasuki Tunisia, Afrika Utara, dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jarrah. Tunisia sebelum kedatangan pasukan Islam sudah lama dikuasai Romawi. Tidak hanya itu saja, pada saat Syria bergubernurkan Muawiyah, ia berhasil menguasai Asia Kecil dan Kiprus di pemerintahan Utsman. Negeri-negeri yang telah masuk ke dalam kekuasaan Islam antara lain Barkoh, Tripoli Barat, sebagian selatan negeri Nuba, Armenia, dan beberapa bagian Tabaristan. Bahkan tentara Islam telah melampaui sungai Jihun, Amudarya, negeri Baktaria, Hara, Kabul, dan Ghazna di Turkistan. Jadi 6 tahun pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan perluasan kekuasaan Islam. Perluasan dan perkembangan Islam pada masa pemerintahannya telah sampai pada seluruh daerah Persia, Turkmenistan, Afghanistan, Armenia, selanjutnya meluas pada Asia Kecil dan negeri Kiprus, serta Rhodes dan Trasoksania. Atas perlindungan pasukan Islam, masyarakat Asia Kecil dan Kiprus dan lainnya bersedia menyerahkan upeti sebagaimana yang mereka lakukan sebelum pada masa kekuasaan Romawi atas wilayah tersebut. Singkat saja ya, nanti bisa dibaca mungkin sambil nanti sempat diskusi kita nih. Pembangunan Angkatan Laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirimkan pasukan ke Afrika, Mesir, Kiprus, Konstantinopel,
Ciprus. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itulah Di atas YouTube dasar biar enak nantinya kalau ada sesuatu tinggal ulang lagi. ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anu aja Pak ya, singkat-singkat aja Pak ya. Ini. Detik-detik terakhir telah datang, para pengacau mulai menyalakan api di pintu rumah Utsman bin Affan, para sahabat dan para pemuda kaum muslimin kemudian berdatangan ke rumah Utsman bin Affan, sementara Utsman bin Affan berteriak dan memanggil mereka. Aku bersumpah kepada kalian agar kalian kembali ke rumah kalian masing-masing dan tidak menetap kecuali 2 orang, yaitu Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Para pengacau masuk menemui Utsman yang sedang membaca Al-Quran dan ketika itu sedang berpuasa, yang membaca firman Allah dari surah Al-Baqarah. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang mengetahui dan maha mendengar. Salah seorang pengacau tersebut kemudian masuk untuk memukul Utsman bin Affan dengan pedangnya. Pukulan tersebut mengenai tangannya hingga putus. Utsman Affan kemudian berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya kamu tahu bahwa tangan ini telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Sayyidah Nailah, istrinya, bermaksud untuk membelanya, tetapi mereka malah memotong jari-jarinya. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan memukul Utsman bin Affan dengan potongan besi tepat mengenai bagian bahunya. Utsman lantas berkata, Ya Allah, segala puji bagimu. Utsman kemudian menutup mushaf Al-Quran yang terlumuri dengan darahnya. Utsman kemudian berkata, Ya Allah, wahai Zat yang memiliki kemuliaan, aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah bersikap sabar sebagaimana nabimu telah berwasiat kepadaku. Utsman bin Affan kemudian terbunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah. Ia dikubur di kuburan Baqi. Lalu Ali bin Abi Thalib berdiri di atas makamnya seraya menangis dan berkata, aku mohon kepada Allah agar aku dan kamu termasuk dalam golongan yang diberimankannya. Wa raja'na ma fihi sudurihim bin zilan ikhwanan ala rusulil muttaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara. Ada lagi mungkin semasa pemerintahan beliau, mungkin beliau punya kelemahan juga karena mengangkat famili atau sanak dan keluarganya, sehingga itu menciptakan persoalan-persoalan yang sangat krusial dan menjadi kritik-kritik yang pedas terhadap beliau pada masa pemerintahannya. Nah, inilah yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi, lebih banyak komunikasi, mungkin ada yang perlu ditambahkan sehingga kita nanti dialognya lebih mengena dengan fokus materi yang disampaikan. Saya kira itu saja. Mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan, karena mengingat waktu juga, karena ada pemateri yang kedua. Oleh karena itulah silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan dari makalah-makalah yang sudah saya sajikan. Karena makalah yang saya sajikan tidak semuanya saya dapat paparkan karena terlalu banyak. Jadi mungkin maka saya ambil ringkas saja. Pointer-pointernya saya yang saya ambil. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yahya atas paparan materinya. Mungkin kita langsung diskusi atau langsung ke yang kelompok 4 ini? Diskusi aja dulu Pak, biar fokus dulu Pak. Ya, kelompok 4 itu siapa ya? Yang berikutnya nih, setelah ini. Pak Taufik kayaknya Pak. Coba Ya? dilihat anunya Pak. Bentar. Itu konten Pak Taufik udah buka materi itu. Oh iya, Pak Faisal Habibie ya. Apakah? Ya, Anda udah hadir kan belum? Belum kayaknya belum hadir ya. Pak Muzaffar ini jangan macam-macam Pak. Ya, baik, kita diskusi saja dulu ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau menambahkan kepada Pak Yahya. Persilakan. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Masya Allah ya. Pak. Penyampaian materi yang cukup lengkap
Saya kira ini kalau dilanjutkan bisa 2 jam lagi nggak apa-apa, Pak. Kita akan mendengarkan materi dari Pak Yahya. Karena sebenarnya begini, apa yang disampaikan tadi itu sudah cukup menjadi memberikan ilmu kepada kita bahwa peran seorang Utsman bin Affan terhadap perkembangan Islam, khususnya 6 tahun ketika beliau menjadi seorang khalifah, perkembangannya sangat pesat ya. Mungkin bisa dikatakan masa kejayaan Islam ketika masa Utsman bin Affan, termasuk dalam pembukaan Al-Quran, kemudian perluasan wilayah Islam, kemudian pembentukan Majelis Syuro, kemudian dan banyak sekali yang tadi dipaparkan oleh Pak Yahya, dan ini cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa istri beliau itu banyak, ya. Iya. Dengan apa yang beliau miliki, harta melimpah, harta yang disedekahkan untuk kepentingan agama Islam pun tidak tanggung-tanggung, ya. Bahkan ketika perjanjian Hudaibiyah, beliau belikan sumur, ya, sumurnya orang Yahudi untuk memberikan minum orang-orang muslimin kala itu. Dan ini yang disampaikan Pak Yahya cukup luas, ya. Jadi ketika kita mau membuat forum diskusi itu, kalau bagi saya mungkin di bagian ini, bagian motif pengumpulan dan pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Di situ kan yang ditakutkan terjadinya dialek-dialek yang berbeda ketika masanya Utsman, berarti banyak dialek yang terjadi ketika itu, ya. Banyak bacaan Al-Quran yang berbeda ketika itu, sehingga ada kekhawatiran pada masa Utsman ini kalau dibiarkan, maka Al-Quran tidak lagi otentik, ya. Entah otentik karena bacaan-bacaannya, atau otentiknya itu banyak penambahan misalnya, sehingga diputuskan ada Mushaf Utsmani. Nah, di dalam keputusan Khalifah Utsman bin Affan, pembukaan Al-Quran itu tidak lepas dari tim-tim yang terlibat dalam proses pembukaan Al-Quran. Yang saya tanyakan adalah redaksi pembukaan Al-Quran antara Abu Bakar dengan Utsman itu seperti apa? Apakah sama redaksinya atau ada perbedaan? Bahkan bisa dikatakan pembukaan Al-Quran pada masa Utsman ini merupakan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah pembukaan Al-Quran ini kemudian dianggap sebagai bid'ah yang besar, gitu ya? Mungkin seperti itu Pak Yahya. Mohon maaf, mungkin Ya. terlalu panjang ya. Nanti saya singkat lagi kalau kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Mustafa. Lanjut ke berikutnya atau dijawab dulu Pak Yahya? Bisa dijawab Pak. Bisa Silakan. lanjut juga, tidak apa-apa. Ya. Biar sekalian. Ya, silakan yang berikutnya. Yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, silakan Bu Isti. Ya. Assalamualaikum Pak Yahya. Ya, terima kasih Bu. Nah, mungkin untuk tentang Khalifah Utsman bin Affan yang saya ingin tanyakan itu dua. Yang pertama, bagaimana strategi Utsman bin Affan ini untuk menjaga wilayah kekuasaan Islam pada masa menjadi khalifah. Nah, yang kedua, yang pertanyaan saya, bagaimana cara Khalifah Utsman bin Affan ini dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin pada masa kekhalifahannya? Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang berikutnya ada lagi?
kalau tidak ada, kita dengarkan sama-sama dari Pak Yahya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan Pak Terima Yahya. kasih. Memang ketika masa Utsman itu banyak terjadi hal polemik yang mungkin terlalu banyak sekali polemik yang ada itu, termasuk terkait dengan Al-Quran. Nah, karena sebelum masa-masa beliau itu Al-Quran kan dengan tafsir yang berbeda-beda. Nah, dikhawatirkan dengan tafsir-tafsir seperti itu akan membawa perpecahan ya di kalangan umat Islam pada saat itu, sehingga akan berpengaruh terhadap masa kepemimpinannya. Oleh karena itulah Utsman dengan para ahli-ahli yang dianggap punya kompetensi, punya kemampuan untuk mendesain bagaimana menyatukan bacaan itu, beliau ramu dengan baik gitu. Nah, saya belum mengetahui sejauh mana dan sudah membaca referensi-referensi yang ada, kurang tahu jelas perbedaannya itu di mana, yang sebelumnya itu seperti apa, nah ketika Utsman seperti apa. Itu belum ada titik temunya, dan saya juga mencari referensi itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan kawan-kawan yang lain yang lebih memahami itu tentang seperti apa sih perbedaan yang mencuat pada masa pemerintahan sebelumnya, sebelum Utsman. Nah, terus ketika Utsman sudah menjabat, itu kelihatannya bacaan itu sudah seragam dan serentak. Bahkan beliau mencetak mushaf dan dibagikan kepada daerah-daerah wilayah kekuasaannya. Nah, sehingga tidak terjadi permasalahan. Nah, cuma yang konotasinya yang belum saya ketahui adalah apakah sebelumnya itu seperti apa, terus bacaan yang dirapikan itu seperti apa yang sudah. Nah, itu yang masih belum diketahui, dan itu mungkin juga perlu diskusi bersama itu yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian pertanyaan Ibu siapa tadi? Itu Pak Musafa tadi. Bu Isti. Ibu siapa tadi? Bu Isti Alfiah berikutnya. Dari Ibu Isti Alfiah, Pak. Apa pertanyaannya tadi? Saya lupa. Terkait dengan perluasan wilayah ya, menjaga perluasan wilayah serta kesejahteraan masyarakat. Dalam menjaga wilayah kekuasaan Islam pada saat beliau menjabat khalifah, Pak. Utsman bin Affan itu termasuk orang yang memang punya strategi yang luar biasa dalam perang itu sebenarnya. Nah, karena beliau juga luar biasa pengembangan Islam pada saat beliau itu, dan sangat banyak sekali. Tapi beliau juga tidak lengah gitu dengan kekuasaan yang ada itu. Beliau mengutus para gubernur, para bupati yang memang sudah dipercaya untuk menjaga wilayah itu. Nah, sehingga wilayah yang menjadi ekspansi dan kekuasaannya itu bisa dikuasai dengan baik gitu, dan tidak ada perlawanan gitu. Hampir 6 tahun pemerintahan Utsman bin Affan itu tidak ada masalah. Hampir 6 tahun. 6 tahun kemudian baru terjadi gelombang yang luar biasa, yang bergejolak sehingga sampai beliau wafat kan. Tapi kita tahu semua, bagaimanapun namanya sahabat Nabi itu, ya kan, semuanya mati terbunuh. Ya, artinya ada sisi-sisi lemahnya, ada sisi lebihnya. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya, kan luar biasa banyak baiknya daripada tidak baiknya gitu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kalau saya katakan itu bisa menjadi pondasi gitu ya. Peletakan dasar-dasar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Itu bisa jadi dasar. Nah, karena banyaknya model role kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita itu, termasuk Khalifah 4 tadi. Nah, tapi itulah di penghujung kepemimpinan beliau juga terjadi sebangsa kita tuh demo, kritikan yang pedas. Karena apa? Beliau sempat mengangkat kalau bahasa kita nepotisme lah, mengangkat keluarga-keluarga beliau yang dekat dengan beliau kan, masuk kaum Quraisy yang dekat beliau itu, karena beliau udah kaum Quraisy. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, disitulah muncul kritikan-kritikan pedas, bahkan ada konspirasi untuk menggantikan beliau sampai beliau wafat. Nah, tapi alhamdulillah lah, kita bukan melihat sisi jeleknya saja ya, tapi sisi baiknya juga luar biasa gitu. Nah, itulah mungkin Allah tuh mencontohkan gitu. Nah,
Tidak semua pemimpin itu baik. Ya, termasuk Rasulullah sendiri juga punya kelemahan dalam memimpin kan. Tapi beliau juga berdasarkan tuntunan wahyu, tidak sembarangan gitu. Nah, saya kira juga Utsman begitu juga gitu. Ya kesalahan yang beliau lakukan juga ya wajar-wajar saja mungkin, tapi kan paling tidak beliau punya kebaikan yang luar biasa. Beliau tidak korupsi loh itu. Itu masalahnya. KKN-nya beliau itu tidak korupsi, tidak seperti kita sekarang ini korupsi banyak. Beliau itu hanya persoalan kewenangan saja untuk mempetakan kepemimpinan itu yang kurang pas sedikit. Itu aja yang. Tapi kalau untuk korupsi tidak ada. Beliau juga hartanya malah habis diberikan kepada negara. Beliau juga orang kaya. Nah itu, dan tidak mungkin melakukan korupsi. Nah terkait dengan kesejahteraan, beliau juga banyak itu kan melewati Baitul Mal. Baitul Mal itu berkembang terus masa beliau itu, ya. Bahkan menjadi Baitul Mal yang terkenal saat beliau itu, sehingga banyak keuangan negara itu yang berlimpah lah, sehingga itu dibagikan beliau untuk kesejahteraan umat pada saat itu. Saya kira itu mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang menambahkan, ada yang mungkin memberikan masukan, silakan. Terima kasih Pak Yahya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ada yang lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan terkait dengan pemerintahan Utsman bin Affan. Pak, saya mau ngasih masukan, tapi bukan Boleh, terkait silakan. makalah, bolehkah? Ya, insya Allah, boleh aja. Ya, baik. Gini Pak Yahya, saya kan coba ngelihat makalahnya. Dari marginnya saja ini tidak sesuai dengan TPKI IAIN. Nah, punya Pak Yahya ini marginnya pakai 2,8, 2,9, 2,7 seperti itu. Nah, kalau sesuai standar TPKI kita mestinya 4433. Itu yang pertama. Kemudian Pak Yahya menggunakan body note. Kalau di IAIN Pak Yahya kita menggunakan footnote untuk referensi. Selanjutnya dari model tulisannya juga Pak Yahya menggunakan Arial dan Microsoft Sense. Nah, mestinya kita menggunakan Times New Roman. Kemudian masalah bab 3. Nah, kalau standar TPKI kita itu ada 2 poin. Yang pertama penutup, yang kedua saran. Yang pertama kesimpulan, yang kedua saran. Punya Pak Yahya hanya penutup saja seperti itu. Selanjutnya juga space-nya ada yang menggunakan 1, ada yang 1,5, ada yang 1,15, jadi space-nya nggak rata. Selanjutnya di referensi pada halaman berapa itu ada yang, ini saya nggak tahu Pak Yahya ngambil dari buku atau dari internet, tapi judulnya itu berwarna biru, nggak warna hitam kayak gitu. Nah karena apa? Saya pikir kalau kita tugas makalah yang dinilai itu bukan hanya bagaimana kita menyampaikan isi dari makalah, tapi kesesuaian juga makalah kita dengan TPKI yang berlaku di IAIN seperti itu Pak Yahya. Oke, terima kasih masukannya. Saya banyak belajar, makanya kemarin ketika Pak Holis, saya minta referensi yang tepat dalam penulisan itu seperti apa, karena saya harus banyak belajar juga, karena di antara universitas itu beda-beda gitu. Nah, pengalaman saya yang sudah 24 tahun tidak bergelut lagi dengan akademisi, itu juga membuat saya harus bermula kembali untuk melihat itu gitu. Nah, ya terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Mbak Ulan, ini juga buat pengingat bagi kita semuanya tentang makalah. Jadi teman-teman ya untuk teknis penulisan makalah dan mungkin tesis juga seperti itu nantinya. Jadi kita berpacu kepada apa yang ditentukan oleh kampus, oleh UINSI ya. Dan mudah-mudahan juga bagi yang belum menulis bisa mengingat kembali. Terima kasih intinya. Ya, selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Kita punya editor ya. Nanti saya kirim ke Mbak Ulan dulu, dicek Iya, Ulan ya. Sudah oke, nanti dibalikin ke saya ya. Makasih Mbak Ulan. Rasanya saya satu kelompok dengan Mbak Ulan deh nanti ya. Iya. Iya. Nanti kalau saya bikin makalah saya kirim Mbak Ulan dulu ya. Makasih Mbak Ulan. Aduh, biasanya saya belum pernah bikin makalah ini. Saya dibikinkan terus. Iya itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjut ke kelompok 4 kah? Ke pemateri 4 kah? Pak Faisal Habibi gimana?
Atau sudah cukup di 3 aja? Saya belum siap, Pak. Oh, oke. Oke lah, kalau begitu berarti kita kan fokus di Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pertemuan berikutnya Pak Faisal Habibie insya Allah. Baik Bapak Ibu, silakan ada lagi yang mentaklik atau menambahkan atau sebagainya. Baik Pak Didi. Ya silakan Pak Abdul Syakir. Terima kasih Pak Didi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Muhammad Yahya selaku materi yang kami hormati, serta rekan-rekan teman sejawat mahasiswa pasca sarjana UINSI Samarinda yang sama berbahagia. Kepada pemateri dalam hal ini Pak Haji Muhammad Yahya ingin saya sampaikan ada beberapa pertanyaan. Cek. Masih bagus ke suara saya ini? Bagus. Kedengaran, Pak. Oke. Pak Yahya tadi menyampaikan masalah tentang sistem pemerintahan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Cuman Pak Yahya tadi hanya garis besar tentang silsilah dari Utsman bin Affan, kemudian dan sebagainya. Saya ingin minta sedikit penjelasan dari Pak Haji Muhammad Yahya, bagaimana sikap Utsman bin Affan pada saat pemerintahan itu untuk dalam hal perluasan misi dakwah, kemudian perluasan Islam itu sendiri di masa pemerintahannya. Sikapnya maksudnya apa yang dia lakukan dalam hal ini Utsman bin Affan ambil strategi apa? Kemudian Utsman bin Affan apa yang dia lakukan dalam hal untuk mempertahankan prosesi perluasan wilayahnya itu pada saat dia memerintah. Mungkin seperti itu dulu Pak Haji Muhammad Yahya. Pertanyaan saya nanti ditanggapi atau teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya, silakan Ya, Bu silakan. Lina. Iya, Pak Yahya, saya mau nanya ini Pak, terkait tadi isu nepotisme ya, motif itu ya. Itu bagaimana sih Pak menyikapi isu nepotisme pada masa pemerintahan Utsman ini? Terus terkait isu itu apakah benar atau tidaknya? Terima kasih. Ada lagi? Saya Pak. Menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada kalau silakan nih siapa nih? Saya ini Pak Husaini. Silakan Pak Husaini. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin hanya sekedar mengkritisi. Tadi saya mendengar ada pernyataan dan paparan beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu punya kelemahan. Mungkin saya tidak sependapat. Karena beliau itu adalah manusia kamil mukamil, manusia yang sempurna. Dan lagi pula akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Beliau tidak akan berbuat sesuatu kecuali ada wahyu yang datang dari beliau. Jadi sebelum beliau bertindak ataupun ada berbuat mau berbuat salah, terlebih dahulu ada teguran atau wahyu yang turun pada beliau, sehingga beliau tidak akan melakukan kesalahan karena wahyu datang ataupun Jibril yang menegur lebih dahulu. Jadi sepengetahuan saya beliau Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat salah atau tidak memiliki sisi kelemahan, karena beliau adalah disebut insan kamil mukamil, insan yang sempurna, kamil mukamil. Itu aja mungkin kritis saya, karena Nabi kita itu adalah Nabi yang luar biasa. Kalau manusia yang lain pasti memiliki sisi kelemahan dan kelebihan. Masuk kita semua pasti punya seperti itu. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad, Rasulullah, mungkin saya tidak sependapat Pak. Silahkan mungkin ya teman-teman yang lain. Karena beliau itu adalah akhlakul
akhlak beliau adalah Al-Quran. Semua perilaku tindak tanduk beliau atau ingin menjawab suatu permasalahan, wahyu yang bulan turun. Kemudian juga beliau itu adalah disebut rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Kemudian banyak hal-hal yang lain. Mungkin itu aja sekedar penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Husseini. Ya baik, silakan Pak Yahya, mungkin saya langsung dipaparkan. Kalau saya melihat dari pertanyaan yang ada itu, bagaimana strategi Utsman bin Affan dalam melakukan ekspansi perluasan wilayah. Nah, itu merupakan strategi yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang mungkin perlu menjadi contoh bagi kita gitu. Karena Islam pada saat itu penuh dengan tantangan yang luar biasa pada saat beliau itu juga. Tapi beliau dengan selalu merespon apa yang menjadi kebutuhan umat pada itu, terutama untuk memperluas dakwah-dakwah dan ingin untuk menyebarkan Islam itu biar lebih luas gitu. Makanya beliau dengan strategi itu perlu ekspansi tadi. Jadi dengan ekspansi seperti itu beliau bisa menguasai. Nah, bisa menguasai, kemudian dengan di kekuasaan itu beliau bisa mendakwahkan Islam itu lebih leluasa lagi gitu. Dan itu juga terjaga. Jadi beliau ketika melakukan ekspansi dan itu sudah berhasil, pasti ditunjuklah seorang gubernur atau wali kota untuk menjaga itu. Dan itu merupakan salah satu strategi bagaimana pengaman Islam itu ke depan gitu. Itu yang beliau inginkan. Nah, hampir semua sahabat Nabi itu penginginan ada ekspansi seperti itu. Karena tidak mungkinlah Islam itu hanya berkembang di situ saja. Karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu untuk seluruh alam, bukan hanya untuk jajaran Arab saja, bukan hanya untuk daerah yang sekitar situ saja, tapi juga harus meluas ke berbagai belahan dunia. Nah, itulah kenapa ekspansi itu diperlukan pada saat itu. Karena itu dalam rangka untuk memperkuat gitu. Dalam rangka dakwah sekaligus menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Itu tujuannya beliau. Nah, tapi juga terjaga pada saat itu. Hampir wilayah kekuasaan yang mereka lakukan itu juga semua hampir sejahtera. 6 tahun kepemimpinan beliau selama itu sejahtera betul pemerintahannya waktu itu. 6 tahun ke depan mengakhiri jabatannya, itulah terjadi gelombang fitnah, terjadi kekacauan. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin tadi tidak bertentangan dengan misi yang beliau sampaikan sebelumnya itu. Lalai lah, ada kelalaian lah, bahasa kita itu lalai lah gitu. Tapi ya kita maklumi lah, tidak semua orang sempurna gitu. Nah itu, saya kira itu. Nah, terkait dengan siapa tadi Mbak Wulan. Siapa tadi? Yang perempuan tadi? Pak, kalau ya Bulia itu bertanya tentang apa tadi ya Bulia tuh? Apa tadi? Apa ya lupa? Beliau tadi bertanya tentang ketentuan masalah makalah. Ya, masalah korupsi itu, nepotisme, masalah nepotisme. Memang di masa beliau itu memang terjadi nepotisme itu dalam artian sebetulnya beliau juga ya punya kompetensi juga menentukan seseorang itu. Tapi kan karena ada hal-hal yang oleh khalifah yang dulu diangkat oleh Abu Umar bin Khattab itu termasuk bagus gitu. Tapi beliau ganti gitu. Nah, dengan alasan yang tidak jelas gitu. Nah, kompetensi tidak jelas sehingga itu menimbulkan gejolak gitu. Nah, itulah 6 tahun ke belakang pimpinan beliau itu. Karena sebelum 6 tahun tuh eksis saja beliau. Enggak terlalu banyak masalah. Sejahtera kehidupan pada masa beliau itu. Tapi 6 tahun ke depan itu sudah mulai bergejolak, terjadi konspirasi, bahkan terjadi timbul aliran Syiah pada waktu itu. Dan itu juga kesempatan beliau masuk saat itu untuk meruntuhkan Utsman bin Affan pada saat itu. Nah inilah yang menjadi kendala gitu.
Nah, tapi kalau saya melihat itu hampir semua referensi yang saya baca memang ada kekeliruan pada masa pemerintahan Utsman itu, karena merekrut kepemimpinan itu orang-orang yang terdekat bahkan satu suku dengan beliau gitu. Nah, itu yang menjadi, itulah gejolak awal sehingga timbul kritikan, fitnah dan lain sebagainya. Itu yang mendasari terjadinya kekacauan. Tapi 6 tahun berikutnya, sebelumnya kan mereka tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah dalam 6 tahun terakhir yang sempat beliau itu ya kewalahan lah, kalau bahasa kita kewalahan menghadapi gelombang fitnah yang macam-macam. Tapi kita tidak tahu, kita kan tahu semua bahwa Utsman itu tidak pernah namanya korupsi, itu bahkan harta beliau yang banyak habis. Nah, itu dalam rangka untuk pengaman Islam. Nah, itulah yang dilakukan Utsman. Harta beliau itu hanya untuk rata-rata untuk ekspansi dan dalam rangka untuk penyebaran Islam, meluaskan wilayah Islam pada saat itu. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian Pak Utsaimin ini, Rasulullah itu pernah salah, tapi langsung ditegur Allah. Ketika yang memelihara beliau itu siapa ya, Bu? Ketika Abu Talib, siapa yang kakek beliau itu yang? Nah, itu kan Abu Talib pamannya beliau. Abu Talib pamannya beliau itu. Nah, itu kan sampai akhir hayatnya kan tidak masuk Islam. Rasulullah itu sempat menangis. Ya. Tapi apa kata Allah? Tujuannya Muhammad itu adalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Tapi hidayah itu urusan Allah gitu nah. Tapi beliau ditegur oleh Allah langsung gitu nah, lewat wahyu. Itu kesalahannya. Bukan kesalahan dalam artian dibuat sendiri. Beda penafsiran kita. Kalau kita ini kan memang salah itu dibuat sendiri. Bukan, tapi itu pelajaran sebetulnya. Iktibar bagi kita gitu. Iktibar bagi kita. Kenapa? Ya. Rasul itu pernah salah. Allah yang langsung menegur gitu pada saat itu. Ya. Nah, itu. Bukan dari kalangan sahabat. Tidak, itu. Langsung Allah. Karena hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada seorang itu. Nah, padahal kurang apa pamannya Abu Talib itu? Ya, sejak kecil sampai ketika itu dirongrong oleh kaum Quraisy, tapi mereka tetap melindungi. Dan Abu Talib itu kan orang yang terkenal di situ, tidak disegani juga oleh kaum Quraisy. Tapi kenapa sampai akhir hayatnya beliau tidak masuk Islam juga? Coba. Nah, inilah gitu nah. Jadi ada batas-batasnya gitu nah. Ya. Jadi kayak kita dakwah itu kan tugasnya menyampaikan, persoalan dia mengikuti apa tidak kan bukan urusan kita. Nah, itu. Nah, begitu juga Rasulullah gitu. Tugasnya hanya menyampaikan. Apakah Rasulullah pada saat itu tidak mengajak Abdul Muthalib mau Islam? Dia mengajak. Tapi hidayah belum sampai kepadanya. Jadi, makanya ditegur oleh Allah waktu itu. Tugasmu hanya menyampaikan. Bukan memberi hidayah pada saat itu. Nah, itu Pak Utsaimin. Artinya dalam artian bukan salah yang patah, enggak. Karena emang itu teguran wahyu. Beliau sempurna memang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu kan seluruh alam beliau itu. Jadi tidak sembarangan orang. Dan pastilah orang-orang pilihan yang terbaik di antara seluruh manusia gitu. Dia bukan pemimpin yang kaliber kelas-kelas yang ya kayak suku bangsa. Dia pemimpin dunia yang tidak ada tandingnya memang. Apa sih yang kelemahan beliau selama ini? Tidak terlihat gitu. Tapi bagaimanapun ya, beliau tuh selalu membuka ruang gitu. Ya, apapun musyawarah diutamakan ya. Apapun ya, pengkaderan terbaik itu pengkaderan Rasulullah. Kita lihat itu 4 sahabat Rasulullah ya. Itu luar biasa. Banyak lagi sahabat-sahabat lain yang luar biasa yang beliau kader gitu. Dan militan semua. Punya komitmen yang kuat gitu. Dan tahan banting. Itu yang sempat beliau memberikan doktrin seperti itu ya. Dan dibaiat dengan betul-betul gitu. Jadi sehingga beliau juga tidak sembarangan. Nah, itu Pak Utsaimin, mungkin ada hal yang lain teman-teman aja yang ingin menambahkan juga tidak masalah, kita sharing aja. Itu aja tadi Pak. Ya Pak. Karena jadi
penyampaian tadi ada terlontar kata begitu. Mungkin Iya, iya Pak. mungkin kurang Makasih, apa Pak. namanya. Ya. Memang Baik. beliau itu kan salah berbuat itu tidak menilai diri sendiri aja yang salah, Pak. Betul, Pak. Tapi untuk yang lain enggak kan. Enggak, Merasa betul, salah Pak. aja. Maka turun wahyu kan. Betul, Pak. Betul. Baik, Bapak Ibu yang sama semakin hangat nih diskusi kita. Memang ini sudah jam 9:12 Bapak Ibu. Jika memang kelompok yang pemateri keempat belum bisa, ya kita tidak mesti harus sampai habis waktu kita, karena Pak Dokter juga menyampaikan diskusi sampai selesai. Nanti hasilnya kita sampaikan ke Pak Dokter seperti itu. Mungkin Pak Yahya, saya menambahkan aja mungkin dari apa yang disampaikan. Mungkin saya ngambil beberapa poin saja. Yang pertama perluasan wilayah ya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu ya banyak sekali perluasan wilayah seperti yang disampaikan di makalah di PowerPoint. Itu sangat luar biasa sekali. Setelah Umar bin Khattab, ya itu perluasan wilayah sangat luas. Kemudian yang poin kedua adalah standarisasi Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini kan berbagai macam lahjah terlahan dalam baca Al-Quran, ya, sehingga menghindari supaya tidak berbeda-beda dalam membaca Al-Quran. Dan itu standarisasi Al-Quran ini bukan karena hanya Utsman bin Affan saja, tapi seluruh sahabat yang hafal Quran itu dikumpulkan dan dimintai pendapat dan bermusyawarah, sehingga akhirnya terkumpullah dalam satu bahasa, ya, satu lahjah, satu kiroah bahasa dengan mushaf Utsmani itu. Tapi tetap kiroah itu ada banyak ya, ada macam-macam bacaan Al-Quran ya, yang kita dengarkan sampai ada 7 ya, seperti itu. Tapi bahkan 10, bahkan ada yang 3-nya itu masih dianggap lemah. Tapi secara yang sampai yang kepada kita, yaitu yang sekarang di mushaf Utsmani itu dengan kiroah Hafs gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang masalah pengangkatan pejabat negara, mungkin karena selama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini menjabat 12 tahun ya kurang lebih ya, karena setiap pemerintahan kan pasti ada mungkin kekurangan ya dan sebagainya. Tapi yang jelas dengan pemerintahan Utsman bin Affan ini banyak sekali hasil-hasil karya yang luar biasa. Ya, tadi diantaranya dengan mushaf Utsmani itu dan perluasan wilayah. Terkait dengan terbunuhnya Utsman bin Affan itu juga ya mungkin karena ada beberapa yang tidak puas dengan hasil hukum terhadap yang membunuh Umar bin Khattab, mungkin seperti itu. Nanti ada nyambung ke sana. Tapi memang selain itu ya kembali ditunggangi oleh orang-orang yang memang bukan atau tidak sepaham dengan Islam seperti itu. Kemudian kalau dari yang keempat poinnya saya ambil adalah pembangunan fisik Utsman bin pembangunan fisik dari Khalifah Utsman bin Affan ini juga sangat luar biasa sekali. Ya, seperti ada pembangunan masjid, kemudian tadi ada jembatan, jalan-jalan yang atau irigasi kota juga luar biasa di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, mungkin perlu untuk kita semua ya Bapak Ibu termasuk saya sendiri ya, kita terus menggali, mencoba terus mencari tentang sejarah-sejarah para Khulafaur Rasyidin atau ulama-ulama yang memang mempunyai pengaruh dalam perkembangan peradaban Islam terutama seperti itu. Nanti kan sampai nanti ke hal yang paling kecil di akhir nanti di pertemuan terakhir itu tentang masalah ormas Islam dan pengaruhnya kepada peradaban Islam nanti kan. Nah ini mungkin nanti kita juga sambil saya kira kalau semuanya kita ini menelaah secara baik tentang sejarah Islam ini, peradaban Islam, maka insya Allah saya rasa selesai pasca ini kita layak disebut dokter kayaknya. Seperti itu. Karena luar biasa sekali, karena memang mempelajari peradaban Islam itu kan bukan sekedar kita membaca saja. Jadi kalau kita melihat, membaca, kemudian menelaah itu sangat luar biasa sekali. Ya insya Allah lah selesai pasca ini tidak sembarangan lah orang melihat kita seperti itu. Dengan pengetahuan yang ada, tentu kita juga harus memilah dan memilih dari sumber mana kita ambil supaya kita tidak salah menerjemahkan. Mudah-mudahan itu yang saya ambil poin dari beberapa poin yang disampaikan Pak Yahya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan.
Atau closing dari Pak Yahya, silahkan. Terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan pemerintahan Utsman bin Affan tadi, paling tidak beliau sudah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang luar biasa. Dan itu bisa menjadi role kepemimpinan masa kini gitu, yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Sehingga banyak hal-hal yang perlu kita benahi, apalagi terkait dengan peradaban Islam khususnya di Indonesia. Nah, bagaimanapun itu terus bergulir gitu. Nah, bagaimanapun tantangan itu pasti terjadi. Oleh karena itulah apapun dinamika perkembangan, kalau kita tidak mencermati dengan sesama, kita akan menjadi buron-buronan orang lain sih. Ya, kalau Nabi menyampaikan itu, kita ini umat yang terbanyak gitu. Tapi seperti buih yang di lautan, tidak punya peran, tidak punya apa-apa. Dan itu terjadi pada saat ini gitu. Nah, inilah yang perlu menjadi closing kita semua gitu, untuk bagaimana supaya role kepemimpinan yang sudah menjadi diletakkan oleh empat khalifah tadi, termasuk Rasulullah SAW, itu menjadi role yang bisa kita kuasai dan kita betul-betul memahami itu gitu. Politik, taktik dan strategi yang beliau lakukan itu sudah cukup menjadi bahan renungan kita untuk bagaimana mendesain umat ini ke depan gitu. Karena banyak hal gitu. Kita ini kan dirondong dari berbagai tantangan. Ya ya common, ya macam-macam dan sebagainya. Sehingga kita juga ini yang perlu menjadi tangan kita sekarang, khususnya kita yang kuliah di pasca sarjana ini. Ini harus memberi pencerahan. Nah itu. Tidak semua hal-hal yang seperti itu kita biarkan terus menjadi kejoliman. Membiarkan kejoliman itu bagian dari dosa kita juga, salah satunya. Upaya apa yang harus kita lakukan gitu. Nah ini gitu. Nah, sebagai mahasiswa PN paling terinspirasi lah dengan role pimpinan yang sudah diberikan 4 sahabat tadi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik Pak Yahya. Terima kasih atas closingnya, dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita cukupkan untuk diskusi kita, dan karena Pak Dokter belum bisa hadir bersama kita, ya, karena beliau lagi keadaan kurang sehat. Jadi tadi katanya terakhir itu kepala pusing seperti itu. Jadi mungkin karena kecapean dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama supaya beliau sehat kembali dan bisa membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, ada yang masukan nggak? Masuk tentang itu, Pak. Tentang itu apa? ada tadi mengenai Pak Yahya Pak Yahya itu Yahya Waloni loh. Mengenai itu yang benar. Yang dikaitkan dengan yang terjadi sekarang itu maksudnya gimana itu? Implikasi begini, Pak, implikasinya kita belajar sejarah itu, ya, itu menjadi peletak dasar batu kita untuk menetapkan pola-pola kepemimpinan kita di masa yang akan datang, gitu loh. Nah itu, kenapa kita perlu pelajari sejarah, perlu dipelajari biar tahu gitu loh, apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi sekarang gitu, sehingga kita bisa menelaah lebih jauh apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi kan kita sepakat sultanun dzulum khairum min fitnatin zalum kan Pak? Iya Pak. Betul. Ya, ada lagi? Ya. Ada lagi, silakan. Enggak apa-apa. Pak Maksudi, mau masuk, silakan. Sebelum kita akhiri. Saya senang kawan-kawan boleh papan nih lah. Respon terus ini. Sehingga bersemangat. Berkaitan dengan pertanyaan itu Pak, pertanyaan yang disampaikan oleh saudara orang tua kita, kalau saya menyebutnya orang tua kita, Pak Husaini ya? Iya. Husaini ya. Tentang Nabi itu tidak pernah bersalah itu loh Pak. Mungkin saya menambahkan. Ya, siap, silakan. Saya baca dalam suatu buku atau suatu kitab, itu ada lima khilaf yang pernah dilakukan oleh Nabi yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi itu ada 5, mungkin
ya teman-teman sudah tahu semua lah. Di antaranya dalam surat At-Taubah. Ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan orang-orang munafik itu meninggal dunia, Rasulullah langsung menyolati. Itu berkaitan dengan pertanyaan apa yang Nabi itu tidak pernah bersalah. Nabi selalu benar gitu kan. Tapi kenyataannya ada 3 kekhilafan yang pernah dilakukan oleh Nabi yang ditegur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Abdullah bin Salul meninggal, Rasulullah menyolati, mendoakanlah. Kemudian oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan surat At-Taubah. Wala tasilu ala ahli minhum mata abadan wala takum ala qabri, itu di antaranya ayat-ayat yang Allah turunkan. Nomor 2, Nabi pernah mengharamkan madu dan budak perempuan untuk Nabi sendiri. Dan yang mana notabene-nya pada umumnya hal itu dihalalkan oleh Allah. Karena itu Allah menegurnya dengan surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, gitu kan. Tabtaghi mardhat azwajik, itu ayat yang kedua. Kenapa? Itu diantara ya kekhilafan atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang mana kesalahan itu ya tidak langsung tidak mengurangi, artinya bukan kesalahan kayak suatu yang fatal kayak yang dilakukan oleh manusia seperti kita gitu. Itu bukan kesalahan-kesalahan yang fatal kayak kita. Nomor 3 itu Nabi pernah memberi toleransi kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut perang Tabuk. Lalu Allah menegurnya dengan firman, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Itu At-Taubah ayat 43. Selanjutnya Nabi mendapat teguran dari Allah atas kebijakan Nabi mengambil tebusan dari para tahanan perang Badar pada waktu itu, sehingga Allah menegurnya dengan surat Al-Anfal ayat 68. Maka Nabi Nabiin ayyakun lahu asra. Itu mungkin yang nomor 5 ini peristiwa perang Uhud. Itu Pak. Ali Imran ayat 128. Itu. Artinya Nabi juga pernah melakukan kekhilafan atau kesalahan yang mana ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi atau kekhilafan itu bukan kekhilafan yang seperti kita lakukan, bukan yang dosa-dosa yang bukan itu, Pak. Artinya ya keputusan yang kurang tepat lah begitu. Ya. Begitu, Pak. Untuk meluruskan apa yang disampaikan menanggapi pertanyaan Pak Husaini, Pak. Ya, terima kasih. Ya, betul, baik. Pak. Saya sepakat itu Pak tadi. Artinya kesalahan itu bukan kesalahan pribadi beliau langsung, tapi itu tadi paling tidak ya kan itu ada peristiwa yang terjadi langsung Allah turunkan ayat. Itu ada kaitannya asbabun nuzulnya mungkin Pak itu. Jadi ada peristiwa tadi, ada teguran gitu. Bukan teguran itu wahyu, dan itu memang artinya Pak ya skenario ya Pak ya. Skenario. Kebijakan beliau itu kan belum mengambil keputusan. Betul. Akan tetapi wahyu turun, ya kan? Wahyu turun. Langsung ditegur oleh Allah. Karena betul, Nabi itu kan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha, betul Pak. Buat kecuali ada wahyu turun. Ya. Tidak mengambil keputusan kecuali ada wahyu dari Allah, kan begitu. Betul. Itu peristiwa aja sebetulnya, peristiwa terjadi turun ayat. Ya, ayat itu kan. Nah, jadi itu bukan kesalahan yang bukan kesalahan ya. Bukan kesalahan, kebijakan bukan kesalahan, bukan kelemahan, Pak. Bukan kelemahan. Karena itu bimbingan wahyu memang. Kalau enggak salah kan, kalau enggak salah enggak ditegur, enggak turun wahyunya. Artinya itu kan Pak, ide Nabi kan? Iya, betul Pak. Ide itu belum teraplikasi, wahyu turun duluan. Enggak, Pak. Ini begini, Pak. Menurutkan apa yang disampaikan oleh Pak Husain. Ini sudah terjadi, Pak. Bukan tidak terjadi. Ini kalau nggak terjadi, nggak turun ayat, Pak. Ini artinya di sini ini sudah terjadi, Pak. Bukan tidak terjadi. Ini sudah terjadi. Lalu Allah menegur Nabi dengan ayat. Iya, begitu, Pak. Oke, baik. Ada peristiwa baru ada ayat turun. Oke, Bapak Ibu. Ya, saya memotong ini, mohon maaf. Jadi mungkin kita perlu meluruskan kembali bahwa Rasulullah itu adalah seorang manusia, ya. Sama itu manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari sisi manusianya, ya, betul memang kata Pak Husaini, ya, Nabi itu tidak
akan pernah salah, Rasulullah itu tidak pernah salah. Tapi dari sisi manusianya, ya Nabi itu sebagai manusia biasa tentu pernah melakukan kesalahan. Di antaranya tadi sepakat para ulama mengumpulkan itu ada 5 tadi. Dan kalau dari sisi wahyu itu di surat Al-Maidah ayat 67 ya. Ya ayat Rasul balik ma'unzila ilaika. Nah ini kalau ya isi muka minas itu memang betul dari sisi wahyu. Pasti tidak akan ditutup-tutupi. Tapi dari sisi kesalahan, dan ini ingat Bapak Ibu, kesalahan Nabi yang dilakukan itu memang nyata, tapi bukan berarti bahwa Nabi tidak pernah melakukan kesalahan ataupun Nabi selalu benar dan seterusnya. Dari sisi manusianya ya Bapak Ibu, mohon maaf nih, mungkin nanti kita sama-sama belajar kembali. Dari sisi manusianya, Nabi adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memaksum dari dosa, ya, tapi kesalahan yang Allah kutipkan dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran bagi kita agar kita bisa mempelajari bahwa Rasulullah SAW dengan kesempurnaan beliau ada pelajaran yang harus kita ambil. Seperti tadi ketika Rasulullah itu mengharamkan madu dan budak wanita, kemudian Allah menegur. Ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin menyakiti istri yang lain. Tabagi mardota ajwazik kan. Jadi banyak sekali lah yang mungkin kita bahas, tapi saya di sini tidak membenarkan secara saya pribadi, tapi dari beberapa literatur yang pernah saya baca, memang ya dari sisi manusianya Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan itu, dan itu Allah uktipkan dalam Al-Quran seperti itu, dan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Yahya, Pak Husaini. Lagi, ini Pak sedikit. Pak, ya silakan. Nabi itu pernah bersenda gurau Pak, ya kayak kita manusia biasa lah, sedang dia beliau. Ada nenek-nenek tua Pak, beliau mendekati gitu kan. Nek, di surga tuh enggak ada orang yang tua-tua Nek katanya. Semua tuh muda-muda, nangis nenek itu loh. Padahal itu kan sebetulnya candaan Nabi aja. Di surga itu kan orangnya muda-muda semua loh. Ada yang tua. Nenek itu nangis, waduh, saya tua bilang Nek. Berarti saya ini tidak bisa masuk surga ini. Nangis, tapi beliau aja kan bercanda aja gitu. Nah. Ya itulah namanya manusia biasa itu kan. Sama seperti kita juga senang bercanda juga Nabi itu. Cuma candaannya penuh hikmah gitu nah. Penuh pelajaran Pak. Ya, makasih Pak. Ya baik Bapak Ibu. Artinya Pak. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Ya silakan Pak Husaini. Artinya Nabi itu kan manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Siap. Itu kelebihan ketimbang kita manusia biasa. Ada nilai plus manusia, tapi bukan manusia biasa. Pilihan Pak, pilihan. Nah, semua manusia kan tidak ada yang mampu menghadap Sidratul Muntaha dengan Allah. Malaikat sekalipun tidak bisa. Ini tentu luar biasa. Kita tidak perlu melihat sisi kesalahan atau khilaf. Tapi sisi yang luar biasa itu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf kan, insan kamil mukamil, manusia yang sempurna lagi sempurna. Tiada lain ada Nabi Muhammad. Apa? Oke, terima kasih. Oke, ya baik. Pak Husaini. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akhiri diskusi pada kesempatan ini, dan ini sangat luar biasa sekali diskusi kita hidup. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan henti-hentinya kita mencari referensi, mencari literatur yang untuk menambah wawasan keilmuan kita sekalian. Baik, kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pemandu kegiatan diskusi ini mohon maaf jika ada kesalahan khilaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat seluruh kegiatan kita pada pagi ini sebagai amal soleh, amal ibadah, dan dicatat sebagai khazanah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kehadiran dan perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Pak Dr.